Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ita Khairunisa di podcast Cinta Magot episode kedua. Di episode kedua ini di Cinta Magot produksi dari teman-teman KKN Kelurahan Tegal Gede. Nah, Sobat Cinta, mungkin ada yang baru pertama kali nih mendengar sebenarnya apa sih Cinta Magot itu? Cinta Magot adalah kepanjangan dari cerdas, inovatif, nutrisi, tangguh, aksi, budidaya Magot. Moto ini kami bawa untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli kepada lingkungan, sekaligus melihat Magot sebagai peluang nyata untuk ketahanan pangan ekonomi desa. Sobat Cinta, di episode kali ini kita akan membahas tema Magot untuk masyarakat dari informasi menjadi aksi. Tema ini spesial banget karena kita akan melihat bagaimana nih peran KIM atau kelompok informasi masyarakat dalam menyampaikan informasi hingga bisa menjadi gerakan nyata bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan Magot. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Arif selaku pihak pengelola informasi Tegal Gede. Terima kasih Bapak sudah berkenan datang di podcast kami. Ya, sama-sama. Bagaimana nih Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun kemarin hujan ya. Iya. Hujan, sekarang sudah mulai panas lagi. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah dengan keadaan Bapak yang sehat bisa hadir di podcast kami. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat datang di podcast Cinta Magot ini, dan saya perwakilan dari teman-teman KKN Tegal Gede mengucapkan banyak sekali terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur karena sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan podcast Cinta Magot ini di romantis ini ya. Terima kasih Bapak. Tadi lupa mbaknya, kan kenalan ya, aku belum kenal nih namanya siapa nih mbaknya nih, kalau boleh tahu. Nama saya Ita Khairunisa. Oh iya, Ita Khairunisa. Saya personil juga dari KKN Tegal Gede ini. Ita ya. Iya Pak. Terima kasih Bapak untuk tempatnya ini sangat nyaman Bapak. Sederhana sekali ya. Sederhana Nanti sekali. tambah AC apa itu agak terang gitu ya. Doanya. Pasti Bapak, pasti Bapak. Oke. Nah, Sobat Cinta, kita perlu tahu sekali nih, KIM di Kelurahan Tegal Gede ini punya peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Mulai dari informasi seputar kegiatan masyarakat sampai edukasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan di kesempatan kali ini kita ingin menggali lebih jauh bagaimana nih informasi bisa benar-benar mendorong masyarakat untuk bertindak lanjut, khususnya dalam keterkaitan kita pada budidaya Magot ini. KIM ini punya suatu peran penting sebagai jembatan informasi untuk masyarakat. Bisa Bapak ceritakan nih Bapak, bagaimana sih KIM ini bisa menyampaikan misalkan nih budidaya Magot ini ke masyarakat? Ya, KIM, komunitas informasi masyarakat, mungkin kenalan dulu nih, makanya ya. Di antara teman-teman, mungkin teman-teman terkait dengan masyarakat yang ada di sana, apa sih sebenarnya KIM itu? KIM itu anggaplah seperti mitra dari Diskominfo. Jadi KIM ini sebenarnya di setiap kelurahan maupun desa itu diwajibkan untuk ada. Betul katanya Mbak Ita tadi, sebagai menyampaikan informasi dari bawah ke atas, dari masyarakat ke pusat. Ya, dalam artian ini ke wilayah, kalau wilayah ya Provinsi Jawa Timur, kalau pusat itu Indonesia sendiri. Itu kita ada payung besarnya, yaitu melalui website KIM ID. Pun juga informasi terkait apapun, terkait masalah ketahanan pangan dari pusat ke bawah, ke Tegal Gede, kelurahan masing-masing. Nah, untuk media penyebaran informasi sendiri sebenarnya yang difasilitasi oleh Kominfo itu hanya satu, yaitu website. Website itu pun sekarang sedang maintenance,
sehingga kalau di Google ini ya, mesin pencarian Google itu tidak muncul memang untuk semua game yang ada di Indonesia. Nah, media sosial yang lainnya itu sifatnya itu kalau dalam agama Islam itu sunnah, boleh ada, boleh tidak. Monggo silakan bisa di searching. Di Instagram kita ada, di Media Gede, di TikTok juga ada, X atau Twitter ada, dan platform media sosial yang lainnya itu juga ada. Nah, jadi penyebaran informasinya untuk terkait masalah magot pada khususnya, ya biasanya kita bikin video pendek atau mungkin narasi-narasi yang sifatnya itu umum untuk masyarakat bahwasanya di Media Gede ini sudah ada budidaya magot. Jadi seperti itu kita. Terima kasih Bapak. Kalau menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar untuk tim ini menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang magotisasi ini Bapak? Sebenarnya bukan terbatas hanya magot aja, tapi semua informasi, baik itu yang sifatnya itu di luar magot maupun ya magot itu sendiri. Kenapa? Karena media sosial itu sudah terlampau banyak konten-konten yang sifatnya itu hiburan. Jadi sifat-sifat yang edukatif itu tenggelam dengan sendirinya. Itu tantangan pertama. Iya. Nah, supaya apa itu namanya konten-konten magot atau mungkin informasi terkait masalah kelurahan itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini kreatifnya teman-teman kayak ada Pak Wawan, ada Pak Selih, itu yang sifatnya itu edukatif, tapi dibungkus dalam komedi, hiburan, gitu-gitu aja. Jika informasi ini nih sudah sampai ke masyarakat, sudah diterapkan masyarakat, langkah apa yang biasanya Kim lakukan supaya warga-warga ini bisa memahami apa yang sudah minimal dikontenkan kita gitu Bapak? Apa Bapak? Ya sekilas saja deh Bapak. Apa yang bisa mereka pahamkan nanti? Ya dicoba. Iya. Coba setelah kita bagikan informasinya, setelah itu ya dicoba kita ke kampung-kampung, kita ke RT RW masing-masing, kita distribusikan ke masyarakat. Mungkin kalau Mbak Ita pernah dengar cerita sebelumnya, ini kan fase kedua. Fase pertama itu gagal semua sudah, yang kita distribusikan ke masyarakat mati semua, yang ada di sini juga ya mati intinya gitu, telurnya tidak menetas dan sebagainya. Tapi itu wajar, karena kita kan memang bukan dari expert atau orang-orang yang ahli ya di bidang magot, keterangan magot. Background kami memang berbeda-beda. Ini hanya salah satu bentuk bakti kita kepada masyarakat bahwasanya bisa mengurangi sampah, terus sampah organik ya, terus lewat lele, ayam itu bisa semakin cepat lah pertumbuhannya kalau diberi pakan magot itu tadi. Berarti sebelum ada magotisasi yang dibawa oleh kakak-kakak KKN ini sudah ada ya Bapak ya? Sudah pernah. Kan kalau teman-teman KKN di sini kan kandangnya sudah ada. Iya. Lelenya sudah ada. Jadi seperti itu. Karena ini ya, apa tuh namanya? Kita kan kegiatannya banyak. Untuk tim sendiri sebenarnya ada kegiatan rutinnya sendiri. Jadi untuk menyeimbangkan antara digitalnya itu jalan, terus aksi magotnya itu juga jalan, itu memang membutuhkan energi yang luar biasa besar. Itu seperti itu. Bagaimana nih Pak tanggapan masyarakat setelah mendapatkan informasi tentang magot ini Bapak? Ya macam-macam ya, ada yang jijik. Pasti ya. Pasti Bapak. Karena ini sesuatu hal yang baru ya. Iya. Kita kadang nggak bisa membedakan mana belatung, mana magot. Iya. Gitu. Itu juga sosialisasi lagi. Terus mau ngasih makannya. Karena kalau magot sendiri kan makannya itu harus ini ya sebenarnya kayak halus ya. Makannya yang keras-keras itu nggak bisa. Pintar milih juga ya magotnya. Makanya yang lembut. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ada usaha
harus nyacah dulu, kalau perlu harus blender dulu dan sebagainya begitu. Sangat banyak sekali pengalaman Pak tentang magot ini ya. Ya, mungkin teman-teman dari KKN juga kan gitu kan kerja ke masyarakat, perkenalan, sosialisasikan. Kalau berbicara soal berkelanjutan ya Pak, menurut Bapak bagaimana caranya agar gerakan magot ini tetap tak akan terhenti seperti yang kemarin kan sudah ada tapi berhenti lalu dilanjutkan kembali nih sama kakak-kakak KKN ini. Bagaimana sih biar kita tuh terus ada setiap tahun nih tetap ada tidak hilang gitu Bapak? Ya tentunya regenerasi itu pasti dan menambah energi baru seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya teman-teman dari KKN ini termasuk energi baru. Teman-teman dari KKN ini energi baru yang bisa yang bisa dikonversi melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin sempat vakum di kelurahan masing-masing atau di desa masing-masing. Daripada bikin kegiatan yang baru, terus nanti vakum lagi, baru vakum lagi, yang sudah ada itu dijalankan menggunakan energi yang baru, energi yang sekiranya teman-teman KKN ini itu menurut saya bisa lah. Nah nanti tentu ini PR jadi PR buat teman-teman game bahwasanya kalau memang teman-teman ini energinya sudah habis duluan di digital atau mungkin pas bulan Agustus ini momen kemerdekaan ya, ada jalan sehat, ada karnaval, tentu berarti untuk ngurus magot ini nanti kalau teman-teman KKN sudah selesai, kita harus mencari energi yang baru. Teman-teman pemuda yang ada di Tegal Gede sana jangan ini ya, jangan leyeh-leyeh di rumah, jangan mager, nggak boleh mager nih anak-anak muda. Ayo main-main ke kelurahan. Berarti kalau tim sendiri ini terdiri dari pemuda dan juga bapak-bapak juga? Ya, intinya pemuda, pemuda. Aku masih 30 dulu Mbak ya. Ya gitu. Terus apa itu namanya? Ini memang dari background yang bermacam-macam. Ada yang penjual geprek, ada yang tukang bangunan, ada yang tukang cukur rambut gitu. Artinya Kim ini memang bukan dari kalangan yang profesional, semuanya itu dari editor, videografer, fotografer dan yang lainnya. Tapi memang background yang berbeda-beda. Tujuan kita satu, hanya belajar. Kita itu percuma kalau merekrut teman-teman yang memang sudah profesional tetapi tidak mau belajar. Karena ketika sudah dalam masyarakat itu kita tidak cukup hanya mengetahui skill masing-masing. Akhirnya itu tahu paham aku misalnya fotografer guys, cukup fotografer aja, videografer. Kita di situ kemampuan komunikasi itu juga penting. Bagaimana menyambungkan ide, gagasan dari yang senior ke kita, ke junior. Ya, mengeramut itu. Terima kasih Bapak. Siap. Ini sudah sangat membantu kita nih buat kakak-kakak KKN juga. Bisa membantu untuk inspirasi yang lebih keberlanjutan lagi untuk Amin. masyarakat pemuda Tegal Gede yang ikut Kim juga semangat. Kita sudah membudidayakan magot, lanjutkan. Bantu nih untuk bantu nih untuk kelurahan dan juga masyarakat Tegal Gede untuk membudidayakan magot untuk ketahanan pangan ini ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Adakah pesan atau kesannya untuk masyarakat Tegal Gede di luar sana yang belum berani nih menyentuh magot karena jijik? Jadi gini, magot itu adalah sesuatu yang baru mungkin bagi kita, tetapi justru sesuatu yang baru itu jarang dilihat nilai ekonomis. Padahal nilai ekonomis yang magot itu sangat luar biasa. Dan ini perawatnya itu tinggal ngasih makan sisa sampah organik, pisang yang busuk, buah-buahan yang busuk, nasi mungkin, dan yang lainnya yang sifatnya itu sudah biasanya dibuang di sampah, itu tinggal dikasihkan ke magot. Kotorannya magot bisa jadi pupuk yang sangat luar biasa, magotnya bisa dijual.
Luar biasa sekali nih. Jadi Magot ini bukan cuma buat ketahanan pangan, juga bisa buat memperbaiki ekonomi nih Bapak ya. Iya, betul. Memperbaiki ekonomi. Iya. Luar biasa sekali Bapak, Sobat Cinta. Baik, banyak banget nih ilmu wawasan yang kita ambil nih dari Bapak Arif. Terima kasih sekali. Dan terima kasih sebesar-besarnya selaku Bapak pengelola informasi di Kim ini. Dan tentunya terima kasih juga buat Sobat Magot, Sobat Cinta, Sobat Magot nih, terima kasih ya. Jangan lupa follow dan subscribe di YouTube kami ya. YouTube Kim juga ada ya Pak ya? Ada, YouTube Kim juga Bel ada. Gede juga ada. Semuanya di subscribe dan di like ya semuanya. Episode kali ini mengakhiri pertemuan kita. Saya Ita Khairunisa dengan Bapak Arif. Kami pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa cinta Magot. Cinta Magot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.